Kayaknya kalau dipikir-pikir Muy, sesajen tuh identik sama makanan makhluk halus gak sih? Iya benar. Coba deh, misalkan lo nih manusia, lo gak makan terus kelaparan. Gak usah sehari deh, 5 jam aja lo gak makan, pasti lo bete dan ujung-ujungnya cranky kan? Iya benar-benar. Itu baru lo nih manusia. Gimana kalau makhluk halus? Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Jadi cerita kali ini tuh cerita dari temen gue yang ngirim ke email kita. Dan ini terjadi di daerah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oke. Ada 2 perempuan yang temenan deket, namanya kita sebut aja Nisa sama Dina. Tapi ini namanya gue samarin ya, karena dia minta disamarin. Jadi ada 2 perempuan yang temenan deket, namanya Nisa sama Dina. Nisa sekeluarga tuh turun-temurun, keluarganya dukun semua. Wow. Dan dia punya buyut yang lumayan terkenal kayak dukun hebat di pulau itulah. Oh berarti dia emang orang sini nih, orang Riau. Benar Muy, Sorry, ini di Kepulauan Riau atau di Riau? di Kepulauan Riau. Oh oke. Iya. Tapi kakek buyutnya ini tuh meninggal. Dan meninggalnya tuh kayak agak susah gitu, karena terlalu banyak dalam tanda kutip pegangannya dia. Tapi akhirnya buyutnya ini tuh meninggal dibantu sama salah satu kiai di sana. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan berasap. Dan yang lebih parah lagi mukanya tuh sampai gosong. Wah anjrit. Nah, karena satu keluarga Nisa tuh turunan dukun semua, jadi kakeknya Nisa atau bapak dari ibunya tuh juga punya pegangan. Tapi pegangannya tuh beda sama mamanya Nisa. Kalau kakeknya tuh selalu minta uang, sedangkan kalau mamanya Nisa, dia cuma minta sesajen tiap malam Jumat. Ini pegangannya yang minta uang. Betul. Oh bukan kakinya ya? Bukan Bi. Oke. Nah, bentuk sesajennya tuh kopi pahit, bunga melati, mawar merah, mawar putih, kembang kantil yang berjumlah ganjil, sama 1 sisir pisang susu. Oke. Nah, pas Nisa ceritain itu ke Dina tuh kaget. Dan karena dia penasaran, jadi dia minta diceritain terus lah tentang keluarganya Nisa yang emang beda dari keluarga lainnya. Oh si temen lo ini yang Nisa atau yang Dina? Temen gue ini yang Dina. Oh berarti dia dapat cerita dari temennya ya? Betul. Oke. Saking deketnya mereka berdua, setiap Kamis pagi biasanya tuh Dina pergi sama Nisa ke tempat kakeknya Nisa. Dan di sana rutinitasnya si Nisa ini tuh selalu disuruh mandi sama kakeknya. Tapi bukan mandi biasa Bi. Dia dikasih minyak sama gaharu yang biasanya dipakai untuk sembahyang orang Cina. Gaharu tuh apa ya? Kayak dupa gitu Bi, yang dibakar gitu. Oh jadi dia mandi sambil ngebakar dupa. Oke. Terus singkat cerita, kedekatan Nisa sama Dina tuh bisa kelihatan dari mereka tuh tinggal bareng sama mamanya Nisa juga. Jadi mereka tuh serumah bertiga. Kayak udah dianggap keluarga sendiri lah si Dina ini. Sampai-sampai percintaan mamanya Nisa tuh semua juga diceritain ke Dina. Jadi mamanya Nisa nih emang single parent dan masih kelihatan muda dan cantik banget. Nah mamanya tuh suka cerita kalau dia selalu dapet suami tuh berondong. Tapi emang bener Bi, dia sempat nikah sama 4 laki-laki yang semuanya tuh berondong. Buset. Terus gak cuma itu, jadi mamanya juga bilang kalau siapapun laki-lakinya, kalau udah tidur bareng sama mamanya tuh gak akan bisa lepas. Cerita ini kejadiannya di tahun 2002. Ada suami istri. Ini keluarganya Pak Bowo sama istrinya. Mereka itu tinggal di salah satu desa di Sukabumi, Jawa Barat. Dan mereka tuh punya 3 orang anak, Muy. Nah, cowok, cewek, cowok. Jadi yang paling gede itu cowok, dia udah SMA. Sampai yang paling kecil tuh SD. Nah, Pak Bowo ini kayaknya kerja serabutan tapi cukup pekerja keras lah. Karena ya dia punya 3 anak gitu kan. Nah, suatu hari ada seorang juragan, Muy. Dia tuh punya tanah di daerah situ, di desanya Pak Bowo ini. Nah terus si juragan ini nyuruh Pak Bowo buat ngegarap tanahnya. Nah tanahnya itu tuh tanah yang ya lumayan luas, tapi emang belum pernah digarap sama sekali. Jadi kayak tanah kosong yang banyak tumbuhan-tumbuhannya, banyak pohon-pohonnya juga, dan gak pernah diapa-apain. Nah ya biar berfungsi, jadilah disuruh si Pak Bowo ini, ya lu garap, lu bersihin, terus lu bikin kebun atau apalah biar menghasilkan gitu. Akhirnya dibikinlah sama Pak Bowo buat bikin kebun di situ. Dia buka lahan tuh di situ, dia pangkas pohonnya, dia beresin biar nantinya bisa ditanamin tumbuhan-tumbuhan yang emang menghasilkan gitu kan. Nah, pas si Pak Bowo lagi ngebuka lahan di situ di suatu siang, tiba-tiba di tengah lahan itu tuh ada batu besar gitu Muy. Dan di atas batu besar ini tiba-tiba muncul ular kobra. Ular kobra itu cukup gede, jadi kayak kepalanya tuh sekitar seukuran tangan manusia, kayak dibuka gitu, cukup gede lah ya. Terus kayak panjangnya mungkin 1-2 meteran lah. Gara-gara kaget ngelihat ular kobra kayak gitu, Pak Bowo tuh ya karena juga takut,
Akhirnya ular ini dipukul pakai sekop sama si Pak Bowo sampai mati. Oh. Takutnya nih kobra nyelakain dia gitu Iya, kan. iya. Berlanjutlah proses penggarapan lahan ini sama si Pak Bowo. Ternyata besokannya pas lagi ngegarap si lahan itu buat dibersihin, ada di salah satu pohon Pak Bowo tuh ngelihat ada sarang ular di situ. Oh. Jadi di bawah satu pohon gitu ada sarang ular kobra dan ada beberapa telur di situ. Dan ada 1-2 ular juga di sekitar situ. Lagi-lagi Nat, Muy, gara-gara Pak Bowo takut, ya takutnya dia nyawanya nggak selamat gitu. Biar benar-benar aman, akhirnya sarang itu dibakar sama dia. Singkat cerita, lahan selesai, udah bisa ditanemin tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Dia tanam tuh kayak tumbuhan palawija, kayak singkong, kentang, dan lain-lain lah. Hampir sebulan berjalan, kejadian aneh mulai muncul nih, Nat, Muy. Setelah sebulanan itu, anaknya Pak Bowo yang paling kecil, yang SD, itu tiba-tiba kena kusta. Kita emang nggak tahu kadang tempat baru yang kita datengin itu ada background story apa kan. Jadi ya kita harus jaga diri banget lah. Dan kalau bisa jangan ngapa-ngapain di tempat baru. Kalau di tempat baru kayak so tau atau misalnya mindahin barang atau gerecokin barang di sana, ya pasti lo bakal ngerasain sendiri akibatnya apa. Nah hal itulah dirasain sama satu geng yang lagi ngelakuin perpisahan di salah satu destinasi wisata di Indonesia. Ini nggak bisa gue sebutin karena yang ngirim cerita emang nggak mau disebutin nama tempatnya. Jadi waktu itu satu kelas SMA nih perpisahan, terus ada satu geng isinya 5 orang, 3 cowok dan 2 cewek. Oke. Mereka tuh kayak bercanda-canda lah pas nyampe di tempat ini. Mereka tuh mau stay di villa gitulah selama 5 harian. Pas sampai villa itu sekitar jam 5 sore, mereka berlima tuh ngerasa kayak tempatnya tuh kok gak nyaman, kayak gerah, terus lembab. Ternyata ada beberapa anak-anak kelasnya itu juga yang kayak ngerasain hal yang sama. Nah tapi tuh orang-orang itu di luar orang berlima ini ya, kayak ya udah aja dan nggak mau komen apa-apa lah. Tapi 5 orang ini, satu geng ini kayak komen mulu, malah jadinya kayak julid. Pokoknya omongannya nggak kontrol lah. Padahal tuh mereka baru banget nyampe villa itu juga. 5 orang itu tuh sebut aja namanya Agam, Bani, Ridwan. Itu 3 cowok, Sasa dan Dina, itu 2 cewek. Oke. Pas nyampe villa tadi gue bilang mereka bener-bener kayak komen terus. Mereka bilang ngap, gerah, bau, nggak enak. Pokoknya ngata-ngatain tempat inilah. Nah di saat teman-teman yang lain, anak-anak kelas ini pada kerja bakti buat ngeberesin semua biar nggak bau dan nggak kotor, mereka berlima ini malah nongkrong, malah hahi deket di kolam renang. Sampai akhirnya Agam itu ngeliat kayak di pojokan kolam renang kan ada kayak ruang bilas gitu biasa kan. Nah Agam tuh ngeliat kayak ada tumpukan gitu sesuatu. Disamperin lah sama Agam karena dia kepo. Pas dilihat sama Agam, pas udah makin deketnya ternyata tumpukan itu sesajen Bi. Nah, kayak ada kopi hitam segelas, ada telur, pokoknya macam-macam sesajen yang biasa kita lihat lah. Si Agam ini kayak malah ngambil sesajen kopinya, terus dia ngisengin Bani. Kayak dia ngasih tuh minuman kopi itu ke Bani. Pertama-tama kayak bercanda kayak ceng-cengan gitu, kayak Agam kok baik banget ngasih kopi ke temennya. Sampai akhirnya si Bani ini minum kopi itu dan ngasih ke Ridwan. Dihabisin tuh kopi itu tuh sama mereka berdua. Pas udah dihabisin, mereka bilang lah kayak kopinya rasanya aneh. Cuman ya mereka ya udah ya karena udah minum mau gimana lagi kan. Pas udah habis si Agam tuh bener-bener ngakak banget. Dia ngaku lah kalau misalnya kopi yang dia ambil itu dia ketemu di ruang pojok deket ruang bilas dan ternyata tuh sajen.